2010 sampai saat ini, terutama di atas 2015 gitu ya, kecepatan perkembangan teknologi audiovisual cepat sekali dan marketnya juga bertumbuh cepat gitu ya. Jadi mulai dari yang 5 sampai 10% sampai ada beberapa produk yang bisa mencapai malah 20 sampai 25% gitu perkembangannya gitu. Konsentrasi marketnya apakah juga sudah semakin merata sekarang selain di urban city tentu saja? Ya, tentu saja. Jadi memang beberapa artinya provinsi besar di Indonesia gitu ya, mungkin 11 provinsi itu mereka sudah sangat memahami hal ini ya perkembangannya gitu ya. Jadi memang sudah mulai menjangkau lah gitu ya. Terutama. Audiovisual ini erat kaitannya dengan teknologi adoption. Seberapa cepat Anda lihat dinamikanya? Apalagi tadi dari 2015 hingga sekarang ada signifikan jam di sana kalau kita berbicara market Indonesia. Seperti apa? Iya, jadi memang karena perkembangan teknologi juga sangat cepat gitu ya, dan sekarang ini trennya sudah mengarah semuanya sudah ke era digital gitu ya. Jadi makanya kalau kita lihat sekarang perkembangannya baik di indoor outdoor, kalau kita lihat perkembangan LED cukup banyak gitu ya. Terutama Jakarta ini sudah banjir juga itu LED di mana-mana, Surabaya, Bandung, sekitar kota-kota besar ya. Dan juga kebutuhan dalam koridor perusahaan misalnya di dalam ruang meeting, ruang serbaguna. Sekarang ini sudah berkembang cepat sekali, dulu orang mungkin belum terpikirkan. Bahkan malah stasiun TV kan, kalau kita lihat sekarang stasiun TV hampir rata-rata semuanya sudah menggunakan teknologinya digital, bukan lagi printing, bukan lagi gitu ya, jadi semacam kayak backlight gitu, tapi udah menggunakan LED gitu. Ini apakah juga membawa ke semacam dinamika preferensi dari market yang juga beragam? Dan dari kacamata industri seperti apa sih? Bagaimana kita bisa memenuhinya? Apakah Anda melihat ada karakteristik yang khas dari pasar Indonesia terkait dengan preferensi tadi untuk end produk audio visual teknologi? Iya, kebanyakan memang dari kita Indonesia market ya, mereka selalu inginnya kemudahan menggunakan peralatan itu yang saya lihat ya, user friendly ya. User friendly itu paling penting kalau saya lihat nih ke tipikal orang-orang Indonesia gitu, mau dari kalangan manapun gitu ya. Kedua pasti tentang reliability ya, bagaimana fungsi dari alat ini dan juga stabilitasnya gitu ya, penggunaannya sangat stabil. Jadi Indonesia itu sebenarnya user friendly, stabil, dipakainya bisa bertahun-tahun gitu ya. Nah itu yang diinginkan marketnya di sini gitu loh. Sustainability-nya kalau kita berbicara mengenai kualitas end product audio visual yang masuk ke market Indonesia. Karena Anda mengatakan tadi kuncinya adalah saya bisa menggunakan teknologi ini bertahun-tahun tanpa perlu mengupgrade ataupun mengganti dalam waktu yang pendek. Iya, jadi memang secara fungsi memang itulah terjadi beberapa area gitu ya, harus kita lakukan memang yang jangka panjang gitu ya. Tapi beberapa area memang terutama sekarang kan perkembangan software ya. Jadi pengembangan software produk-produk audiovisual ini sekarang sudah mereka selalu upgraded gitu ya. Kayak seperti kita punya mobile phone gitu kan. Mungkin 1 tahun kita bisa upgrade berapa kali gitu ya. Saya rasa di audiovisual pun sama ya, akan terjadi seperti ini gitu ya. Jadi karena perkembangan IT dengan audiovisual dulunya tuh berbeda ya gitu ya. Ada kiri dan kanan. Tapi sekarang ini sudah menjadi satu kayak gray area gitu ya. Makanya perkembangan secara fungsi pun, stabilitas pun gitu itu dibutuhkan. Dan seiring itu makanya upgrade dari firmware itu terjadi gitu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pasti. Ini menarik Pak Rudi, Anda menyebutkan tadi sebelum akhirnya ngeblend jadi gray area, sebelumnya ada kiri dan kanan. Betul. Di industri ini apa yang perlu kita pahami sehingga mungkin kedepannya kita bisa lebih tepat dan presisi dalam memetakan apa yang perlu kita pahami untuk menargetkan pasar yang paling sesuai. Iya, jadi gini, terutama misalnya pangsa pasar audio gitu ya. Dulu orang mungkin punya home theater di rumah, punya stereo musik gitu ya. Simple, penggunaan kabel analog gitu ya. Jadi analog itu hal yang gampang, tinggal plug in, play gitu ya. Tapi sekarang dunianya sudah beda nih. Kita menggunakan style musik dari mobile phone, ya, dari player yang digital gitu kan. Sudah menggunakan sarananya wifi kan, wireless. Nah disitulah berarti IT kan yang sudah dilibatkan gitu ya. Nah bagaimana ini terjadi sekarang jadi udah ngeblend. Makanya banyak pangsa pasarnya bergeser. Dulu orang mungkin berpikir hanya plug and play. Sekarang enggak, kita butuh orang IT. Untuk bisa mendorong dunia audiovisual ini, terutama